Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba bagikan tutorial cara melakukan ekspor data dari Simak ke feeder ya. Saya sementara ini login menggunakan akun TU dari Prodi Farmasi. Di feeder sendiri untuk 2021 genap belum ada. Kelas perkuliahan juga masih kosong di feeder, input nilainya juga kosong, AKM-nya juga kosong. Nah, data-data ini kemudian kita nanti push data dari Simak ke feeder. Cara yang pertama, login dulu, terus klik export data ke feeder. Setelah terbuka, langkah berikutnya klik export data lagi. Nah, di sini pertama-tama kalau misalkan ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama jika sudah pernah nginput di feeder, maka perlu minta ke BAKP Ibu Epi untuk diresetkan dulu. Tapi kalau masih fresh seperti ini, masih belum ada datanya, maka full datanya akan kita buat melalui Simak. Pertama kita tambah kurikulum dulu. Saya pilih kurikulum 2021-2022 genap karena kita mau push datanya. Klik tambah kurikulum. Oke, setelah berhasil, kita cek ke feeder apakah datanya sudah masuk atau belum. Jadi sambil mengklik export, sambil mengecek juga ke feeder. Nah, ini datanya sudah masuk, Farmasi 2021-2022. Langkah berikutnya setelah kurikulum masuk, kemudian kita filter lagi untuk melakukan pelaporan. Ini ya, 2021-2022, klik pelaporan. Sekali lagi, kalau misalkan datanya sudah terlanjur input di feeder, langkah pertama yang harus dilakukan adalah minta ke operator BAKP admin untuk mereset datanya dulu supaya kosong dulu di feeder. Selanjutnya untuk mata kuliah kurikulum kita cek di sini masih kosong ya. Nah, cara ekspornya klik ini bagian nomor 1, diklik ekspor data, tunggu sebentar, kemudian setelah selesai, nah ini selesai, kita cek kembali ke sini, memastikan bahwa datanya berhasil diinput ke feeder. Data kurikulum ini diambil dari mata kuliah yang disajikan di jadwal pada menu data akademik jadwal. Jika data tidak diinputkan ke jadwal, maka datanya tidak bisa diimport masuk ya. Kita coba cek kembali, memastikan datanya sudah masuk ya. Ini ada 20 berapa tadi? 28. Oke, berikutnya kelas perkuliahan. Kita cek di sini kelas perkuliahan masih kosong juga. Kita coba ekspor. Klik kelas perkuliahan, ekspor. Setelah berhasil ekspor, sementara loading, nah ini sudah berhasil diekspor. Kita cek kembali ke sini, refresh lagi. Kelas kuliah juga diambil dari bagian jadwal ya. Jadi kalau pastikan kelasnya sudah diinput ke jadwal. Nah, kita sambil menunggu proses loading ini ada. Oke. Kalau berhasil maka datanya juga akan terinput ke kelas. Pastikan step-step ini mulai dari 1, 2 ini dilakukan secara berurut karena tidak bisa kemudian kita ekspor peserta kalau kelasnya belum diekspor. Nah, sekarang kita cek lagi.
Masih loading. Ini datanya sudah masuk. Kurikulum sudah, kelas sudah. Langkah berikutnya kita ekspor untuk peserta kelasnya. Nah, di peserta kelasnya, klik peserta kelas nomor 3, klik ekspor. Proses ini lama atau tidaknya tergantung data yang diekspor ya. Jadi semakin banyak data tentunya semakin lama proses loadnya. Ini kita sudah peserta kelas, ini nilai juga masih kosong. Sambil proses loading kita juga bisa sambil mengecek di feeder ya, untuk memastikan bahwa datanya benar-benar sudah terinput. Untuk peserta kelas sendiri itu diambil dari data simak di bagian KRS ya, KRS mahasiswa yang memprogram mata kuliah. Jadi kalau misalkan ada yang tidak terinput ke peserta kelas, maka pastikan kembali KRS-nya mahasiswa sudah terinput di simak tentunya. Kita menunggu proses ini prosesnya sudah selesai, ada 1.700-an peserta. Kita cek kembali ke sini untuk memastikan bahwa data tadi sudah terinput ke feeder. Peserta kelas. Sepertinya belum loading. Kita refresh lagi. Nah, ini peserta kelas sudah tampil ya. Sepertinya loading. Selanjutnya setelah peserta kelas selesai, kita masuk ke dosen pengampu mata kuliah. Nah, ini juga diklik export data. Dosen pengampu mata kuliah ini juga diambil dari jadwal ini ya, dosen pengampu. Tentunya selain jadwal, karena di sini juga dibutuhkan informasi terkait dosen aktivitas mengajarnya, maka kita juga harus mengupdate di bagian aktivitas mengajar dosen. Jadi memastikan untuk data-data aktivitas mengajar dosen itu sudah terdatakan, sehingga pada saat kita ekspor data itu datanya bisa masuk gitu ya. Jadi dosen itu tatap muka yang direncanakan berapa, realisasinya berapa, itu harus diinput di bagian menu aktivitas dosen, disimak ya. Ini agak sedikit bermasalah loadingnya, mungkin jaringan. Ini pastikan datanya juga sudah terinput di simak untuk aktivitas mengajar dosen. Kalau belum terinput ya harus diinput dulu. Ini saya coba buka lagi, sepertinya agak Oke, sambil menunggu loading di feeder, kita bisa langsung lanjut, tapi sebaiknya sambil cek ya. Ini kebetulan di feeder ini browser saya agak bermasalah. Coba ulang, klik kelas perkuliahan. Aktivitas dosen. Nah, di sini saya lihat belum belum di set. Nah, sebaiknya sebelum diekspor dicek di set dulu ya. Misalkan bahasa Indonesia ada 2 orang dosen, tatap muka yang direncanakan misalnya bagi 2 gitu ya. Misalnya 8. Nah, ini harus di set dulu. Lalu realisasinya misalkan 8, ini juga di set dulu. Dan seterusnya ya, nanti dilengkapi. Oke, sambil menunggu loading, kita lanjut lagi di nilai mahasiswa ya. Jadi klik export data untuk nilai mahasiswa.
Oke, sambil menunggu loading. Untuk nilai mahasiswa sendiri itu diambil dari nilai mata kuliah yang ada di SIMAK ya. Jadi kalau belum lengkap nilai mata kuliahnya, sebaiknya jangan dulu diekspor, dilengkapi dulu sebelum diekspor. Oke, ini feedernya agak sedikit bermasalah. Jadi nanti sambil ekspor sambil mengecek. Ini kebetulan browser saya sepertinya bermasalah nih. Feedernya tadi aman saja. Kita coba tunggu sambil menunggu ini, kita coba sambil cek kembali data kelas kuliahnya. Untuk nilai agak sedikit lama tergantung jumlah peserta kelasnya ya. Nah, ini sudah berhasil terekspor nilainya. Lalu berikutnya untuk aktivitas kuliah mahasiswa, ini juga kita ekspor. Aktivitas kuliah mahasiswa untuk AKM-nya ya. Ini bagian AKM-nya. Nah, sekarang kita ekspor AKM itu, sebelum kita ekspor, pastikan dulu datanya sudah didatakan di sini, di aktivitas kuliah mahasiswa. Di bagian sini harus di-generate dulu. Misalkan tahun akademik 2021-2022 genap. Di sini kita generate. Di bagian sini pastikan statusnya sudah oke semua. Jadi setelah generate pastikan kembali ya, dicek satu-satu mahasiswa yang statusnya aktif atau nonaktif atau merdeka belajar. Dicek kembali, setelah dicek ya, di set ya. Jadi klik lalu set. Nah, di sini setelah set AKM-nya, di sini sudah bisa diklik export. Kita klik export. Tunggu. Ekspor AKM juga agak sedikit lama dikarenakan banyaknya mahasiswa yang harus diinputkan ya, di push datanya ke feeder. Oh, ini kebetulan cuma 200 orang, jadi agak sedikit cepat nih. Oke, kalau sudah selesai kita bisa cek ke feeder ya, bagian AKM-nya. Kalau prosesnya berjalan dengan baik, maka seharusnya sudah bisa didapatkan hasilnya. Ini datanya sudah ada loading. Jadi sambil ekspor, sambil mengecek. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, sekarang kita lihat datanya sudah masuk AKM. Ini juga sementara loading juga. Ya, pada prinsipnya kita cukup membutuhkan waktu kurang dari 30 menit ya untuk mengekspor data-data yang dari SIMAK ke feeder. Nanti jika ada masalah bisa dikomunikasikan via grup operator feeder. Mungkin demikian dulu tutorial kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.